Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi ja'ala syahr Ramadan syahr siyam alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Masyiral muslimin rahimakumullah, pada pertemuan kita saat ini kita akan membicarakan satu tema yang cukup menarik, yaitu berkenaan dengan hak-hak yang pantas diterima oleh orang-orang yang berbuat baik. Jadi kalau kita berbuat baik, harusnya ada hak yang bisa kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hak-hak ini yang kita coba elaborasi pada pertemuan kali ini. Jadi judul kita adalah seperti ini. Hak orang yang berbuat baik. Jadi hak orang yang berbuat baik. Kita lihat di dalam beberapa ayat suci dalam Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kemudian di sini ada wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Jadi di sini berbuat baik itu adalah perintah. Ahsin, berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Jadi Allah telah berbuat baik kepada kita. Semua yang kita dapatkan ini adalah merupakan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Entah dalam bentuk rahmannya, entah dalam bentuk rahimnya dan sebagainya. Tapi semua apa yang kita rasakan, bahkan semua realitas keberadaan kita, itu adalah merupakan bentuk kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan karenanya Allah minta kita juga berbuat baik. Ahsin kama ahsanallahu ilaika, berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Dan sebaliknya jangan sampai membuat kerusakan. Wala tabghil fasada fil ardi, dan janganlah membuat kerusakan di muka bumi. Jadi ada perintah, ada larangan. Perintahnya adalah berbuat baiklah, larangannya jangan membuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, karena Allah tidak suka orang-orang yang membuat kerusakan, tidak mencintai orang membuat kerusakan. Ini surat Al-Qasas ayat 77. Di surat Al-Mujadalah juga Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu iza tanajaitum fala tanajau bil ithmi wal udwan. Intinya di sini adalah kita dilarang untuk berbicara rahasia, berbisik-bisik. Tetapi dalam konteks berbisik-bisik atau berbicara rahasia boleh, selama itu adalah kebaikan. Wa tanajau bil birri wat taqwa. Kalau ingin berbisik-bisik, berbicara rahasia, harus yang berkaitan dengan albir, kebajikan, dan takwa. Selain daripada itu tidak boleh, karena itu adalah dosa. Apalagi kalau berkaitan dengan durhaka kepada Rasul. Jadi di partisi di sini yaitu watanajau bil birri wat taqwa. Berbicaralah secara rahasia atau berbisiklah, tetapi dengan catatan kaitannya dengan kebaikan dan takwa. Jadi kalau kebaikan menjadi boleh, ya. Kenapa? Karena kebaikan tadi adalah merupakan perintah dari Allah tadi dengan kata-kata ahsin kama ahsanallahu ilaika. Kemudian kita lihat surat Yusuf juga. Di sini diceritakan bahwa yang namanya kebaikan itu tidak ada yang sia-sia. Semuanya akan mendapatkan imbalan atau akan mendapatkan reward yang merupakan hak dari orang yang berbuat baik. Di sini dikatakan wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha. Begitulah kami memberikan tempat kepada Nabi Yusuf di muka bumi. Jadi ketika Nabi Yusuf ini diakomodasi di Mesir, lalu kemudian Allah mengatakan begitulah kami berikan tempat kepada Nabi Yusuf. Yatabawwa'u minha haitsu yasha. Nusibu birahmatina man nasya.
Jadi yatabawa minha haitsu yasha. Jadi mereka Nabi Yusuf bisa bergerak kemana saja dia kehendaki. Wa nusibu birahmatina man nasya. Dan kami melimpahkan rahmat kami kepada siapa yang kami kehendaki. Nah, penekanan kita di sini ada di bagian akhir ayat ini. Wala nudhi'u ajral muhsinin. Dan kami tidak akan menyanyiakan imbalan pahalanya orang berbuat baik. Jadi kalau ada orang berbuat baik tidak akan sia-sia. La nudhi'u ajral muhsinin. Jadi setiap kebaikan kita tidak mungkin sia-sia. Kata tidak sia-sia kan berarti bermanfaat. Nah, tinggal nanti bermanfaat pada sisi mana. Ya, kita lihat. Kemudian kita lihat ini ada satu kesimpulannya, ada apa namanya, kita bikinkan kumpulan hak-hak yang pantas diterima oleh orang yang berbuat baik. Di sini ada 12 hak yang berhak didapatkan oleh orang berbuat baik. Yang pertama adalah hak yang pernah artinya orang berbuat baik itu sebetulnya melakukan proses penyempurnaan diri menuju kepada kesempurnaan. Yang kedua adalah hak mendapatkan kehidupan yang baik. Jadi orang yang berbuat baik, dia juga berhak mendapatkan kehidupan yang baik di sini. Yang ketiga, orang yang berbuat baik juga berhak mendapatkan ampunan, maghfirah dari Allah. Yang keempat, juga berhak mendapatkan sifat adil. Dalam pengertian sifat adil, semakin suka orang berbuat baik, semakin sering orang beramal saleh, maka jiwanya akan semakin mendekat kepada sifat adil. Dan di tempat lain dikatakan sifat adil itu adalah paling dekat kepada takwa. Kemudian yang kelima, hak mendapatkan kebahagiaan. Jadi orang berbuat baik berhak mendapatkan kebahagiaan. Yang keenam, hak mendapatkan surga. Yang ketujuh, hak mendapatkan sifat kasih sayang. Yang kedelapan, berhak mendapatkan rezeki yang mulia. Yang kesembilan, berhak mendapatkan rahmat. Yang kesepuluh, berhak mendapatkan kekuasaan global. Kekuasaan global. Yang ke-11 berhak masuk ke dalam golongan orang soleh. Dan ke-12 berhak mendapatkan status makhluk terbaik. Nah ini semuanya kita ada ayat-ayatnya semuanya. Jadi kita coba lihat ayat-ayat ini satu demi satu. Bahwa orang yang berbuat baik itu mendapatkan 12 hak ini yang berhasil kita berhasil kita kumpulkan. Ada 12 hak yang berhak didapatkan oleh orang yang berbuat baik. Kita mulai daripada yang pertama. Yang pertama adalah hak penyempurnaan diri. Jadi kalau kita berbuat baik, kita mendapatkan hak untuk menyempurnakan diri kita, alias orang berbuat baik sebetulnya orang yang terus-menerus melakukan penyempurnaan diri. Kita lihat hadis atau ayatnya berikut ini. Di sini ada ayat yang, ini sebetulnya ayat ini terkenal. Ya. Ini adalah penggalan ayat di dalam surat Al-Isra, surat 17 ayat 7. Di sini Allah SWT berfirman, In ahsantum li anfusikum, wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat ihsan, berbuat baik, hakikatnya kalian berbuat baik kepada diri sendiri. Ahsantum li anfusikum. Artinya apa? Setiap kebaikan kita kembali menyempurnakan, memperbaiki nafs kita. Jadi nafs kita pada saat lahir itu kan berbentuk fitrah saja, berbentuk potensi saja. Lalu kemudian dia akan berkembang menuju kepada kesempurnaan seiring dengan kebaikan-kebaikan atau amal saleh yang kita lakukan. Sebaliknya wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat buruk, berbuat hal yang tidak baik, itu kemudian mendegradasi, menurunkan pertumbuhan, kesempurnaan jiwa kita. Jadi semakin banyak keburukan kita lakukan, semakin cacat jiwa kita. Kemudian surat Ali Imran ayat 56. Wa ammal ladzina amanu wa amilus salihati. Adapun orang-orang beriman dan beramal saleh, fayuwaffihim ujurahum. Allah pasti akan menyempurnakan pahala mereka. Kata menyempurnakan di sini bukan hanya jumlah pahalanya diberikan sesuai dengan proporsi perbuatan amal salehnya, tetapi amal salehnya itu
adalah menyempurnakan jiwanya. Jadi sesuai dengan jumlah kebaikan atau nilai kebaikan yang dilakukan. Jadi ujur di sini atau ajar kita artikan nilai kebaikan yang dilakukan akan menyempurnakan jiwanya. Jadi semakin kita sering berbuat baik akan semakin menyempurna jiwa kita. Wallahu la yuhibbuz zalimin, kebalikan daripada kesempurnaan adalah kezaliman. Jadi semakin jiwa kita itu sempurna, semakin sedikit derajat zalimnya, zalim ala nafsi pada dirinya. Sebaliknya semakin kurang kebaikan yang kita lakukan, peluang untuk menjadi zalim kepada diri kita semakin besar. Di dalam Al-Quran kan diajarkan doa pertama adalah Rabbana zalamna anfusana. Jadi kita menzalimi diri kita. Nah, penyebab kita menzalimi diri kita adalah karena kita tidak memperbanyak amal soleh. Begitu kita melakukan kebaikan banyak, otomatis menyempurnakan jiwa dan mengurangi nilai kezaliman jiwa kita. Bahkan bisa hilang. Bahkan para nabi-nabi dan rasul-rasul karena tidak pernah melakukan perbuatan buruk, maka tidak ada kezaliman sesedikit apapun dalam jiwanya, yang dalam bahasa biasa disebut dengan istilah maksum, terjaga. Kita ayat ini terkena surat Al-Zalzalah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan perbuatan baik nih, baik, walaupun itu hanya sebesar zarah, sebesar atom, sebesar debu, yarah pasti dia akan lihat. Jadi siapa saja yang berbuat kebaikan, walaupun hanya sebesar debu, pasti dia lihat. Dilihat di mana? Dilihat pada jiwanya. Dia akan menyempurnakan jiwanya. Bahkan dikatakan juga kebaikan itu nanti melakukan tajasim, bertajasum, mengambil bentuk-bentuk. Jadi kalau kebaikan itu banyak, semakin sempurna bentuk kemanusiaan kita. Sebaliknya kalau dia kurang, bahkan sebaliknya keburukan, maka semakin banyak cacat pada jiwa kita. Yang kedua sekarang adalah hak mendapatkan kehidupan yang baik. Jadi kalau kita berbuat baik, ya berhak mendapatkan. Ingat kata-kata berhak mendapatkan di sini, di sisi Tuhan tidak perlu dituntut. Berhak itu artinya dia akan dapat, otomatis dapat. Dia adalah timbal balik. Kalau di dunia hak terkadang harus dituntut. Kalau di mata Allah, di sisi Allah tentu tidak dituntut. Jadi kita berbuat baik, maka akan dapat seperti ini. Nah, yang kita dapatkan yang kedua adalah mendapatkan kehidupan yang baik. Ini kita lihat surat An-Nahl ayat 97. Allah berfirman, "Man amila salihan." Siapa yang beramal saleh min dzakarin aw unsa, laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Jadi siapa yang berbuat baik, laki-laki ataupun perempuan, maka kami akan memberikan kehidupan kepadanya dengan kehidupan yang baik. Hayatan thayyibatan. Jadi kalau ingin mendapatkan kehidupan yang baik, kehidupan yang sejahtera, ya perbanyak kebaikan. Sebaliknya juga begitu, kalau kita banyak melakukan perbuatan buruk, ya bukan hayatan thayyibatan, ya, tapi mungkin adalah hayatan khabithatan, kehidupan yang buruk. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Bahkan Allah mengatakan atas perbuatan mereka itu Allah berikan imbalan reward kepadanya lebih baik daripada apa mereka lakukan. Sekarang yang ketiga, hak untuk mendapatkan ampunan. Jadi tadi yang kedua, hak mendapatkan kehidupan yang baik. Yang ketiga adalah hak mendapatkan ampunan. Jadi kalau kita berbuat baik, sebetulnya otomatis kita mendapatkan ampunan. Bahwa kita bagus istighfar, iya. Tetapi tanpa istighfar pun, kalau kita berbuat baik, mendapatkan ampunan. Coba kita lihat ayatnya. Illalladzina sabaru wa amilus salihati, kecuali orang yang sabar dan beramal saleh, ulaika, mereka, jadi kita tekannya pada amal saleh, ulaika, mereka itu lahum, baginya maghfiratun, mendapatkan ampunan. Jadi orang yang beramal saleh, apalagi didahului dengan sabar, maka imbalannya atau mereka berhak mendapatkan ampunan dan pahala yang besar, ajrun kabir. Jadi setiap orang berbuat baik ini dapat ampunan. Artinya bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan
akan menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi di antara cara untuk menggugurkan dosa-dosa kita adalah dengan memperbanyak amal saleh. Yang keempat, yaitu berhak mendapatkan sifat adil. Jadi berhak mendapatkan sifat adil. Ini kita lihat dalam surat Yunus ayat 4. Ilaihi marji'ukum jami'a wa'dallahi haqqan innahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduh liyajziyal ladzina amanu wa amilus salihati. Liyajziyal ladzina amanu, agar Allah memberikan balasan. Artinya kita tadi memberikan hak alladzina amanu kepada orang yang beriman, wa amilus salihati, dan amal saleh bil qisti, dengan adil. Kalau kita artikan adil di sini artinya Allah memperlakukan dengan adil, yaitu bukan hanya kepada orang yang berbuat baik, orang yang berbuat buruk pun juga Allah perlakukan dengan adil, karena adil itu adalah sifat Allah. Jadi kepada orang yang berbuat buruk pun Allah berbuat adil. Artinya Allah tidak akan menimpakan hukuman kepada orang yang berbuat buruk lebih daripada nilai keburukannya. Itu adil. Jadi kalau begitu apa cocoknya adil di sini? Yaitu setiap orang berbuat baik, maka otomatis sifat dan sikap adilnya itu membesar. Jadi orang-orang yang rajin beramal saleh, maka otomatis dia semakin cinta kepada keadilan. Karena keinginannya untuk menegakkan keadilan semakin tinggi. Salah satu tanda kita semakin mencintai, merindukan keadilan adalah tidak senang kepada kekacauan, kekerasan, apalagi tindakan-tindakan yang bersifat menentang kemanusiaan, tindakan barbarian, tindakan genosida dan sebagainya. Jadi semakin beramal saleh, semakin muncul nilai-nilai keadilannya. Dan kita tahu bahwa keadilan tidak bisa terwujud di luar kalau tidak mulai dari diri sendiri. Kemudian berikutnya yang kelima, jadi hak mendapatkan kebahagiaan. Jadi orang yang berbuat baik, dia berhak mendapatkan kebahagiaan. Artinya orang yang berbuat baik itu sebetulnya kalau terus berbuat baik, otomatis selalu bahagia. Jadi kalau ingin mendapatkan kebahagiaan, ya rajinlah berbuat baik. Ini ayatnya. Surat 13 ayat 30, ayat 30 Allah firman, alladzina amanu, orang-orang beriman, wa amilus salihat, dan beramal saleh, tuba lahum. Tuba lahum, kebahagiaan bagi mereka. Jadi orang yang beriman dan beramal saleh, berbuat baik, maka mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan itu akan datang kepadanya. Wa husnu ma'ab, dan dia akan mendapatkan tempat kembali di sisi Allah yang baik. Jadi ini otomatis, kalau kita berbuat baik, bahagia. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, ya oke-oke saja kalau kita mengikuti berbagai macam pelatihan-pelatihan, motivasi dan sebagainya. Tetapi berdasarkan Al-Quran, kalau ingin mendapatkan kebahagiaan, rajinlah beramal saleh. Iman dan amal saleh kuncinya. Orang beriman dan beramal saleh, tuba lahum, berbahagialah bagi mereka, atau mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Mereka berhak mendapatkan kebahagiaan. Yang keenam, hak mendapatkan surga. Nah, ini nanti di akhirat. Jadi hak untuk mendapatkan surga. Jadi orang yang berbuat baik, beramal saleh, maka dia mendapatkan surga. Innal ladzina amanu wa amilus salihati. Sungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Tempat turunnya, tempat tinggalnya nanti di akhirat adalah jannatul firdausi. Ini surat Al-Kahfi ayat 107. Ya. Jadi beriman, beramal saleh, maka berhak mendapatkan surga firdaus. Lahum, mereka berhak mendapatkan jannatul firdaus, surga firdaus, nuzula, sebagai tempat tinggalnya nanti di sana. Surat Haji sama juga, surga juga. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus salihati
jannatin. Sungguhnya Allah akan masukkan orang-orang beriman dan beramal saleh jannatin ke dalam sorga. Tajri min tahtihal anhar. Yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ya, sungai-sungai dari mana? Mengalir dari dunia. Yaitu nilai daripada iman dan amal salehnya akan mengalir sampai di sana. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabin waluluan. Nanti di sana dipakaikan dengan asawir, gelang-gelang yang terbuat dari emas dan mutiara. Emas itu menunjukkan adalah keindahan, mutiara adalah menunjukkan keindahan, karena di dunia menghiasi jiwanya sehingga jiwanya bagaikan bunga yang indah, bagaikan emas dan mutiara. Walibasuhum fiha harir, dan pakaiannya di sana adalah harir, yaitu sutra. Kenapa sutra? Karena sutra itu tidak bisa kusut. Jadi jiwa yang selalu berbuat baik tidak gampang kusut, tidak gampang tersinggung, tidak gampang marah, tidak gampang apalagi naik pitam. Karena orang yang selalu berbuat baik adalah orang yang sedang membuat pakaian dalam jiwanya yang terbuat dari sutra, yaitu tidak bisa kusut, lembut, halus, harir. Kata harir juga bisa bermakna bebas, tidak terikat, kecuali hanya kepada Allah saja. Jadi dia tidak terikat dengan apapun juga. Kita lihat Maryam juga, maaf ibunya Maryam, yaitu Imratu Imran, ketika dia hamil, dia pun bernazar. Inni nazartu ma fi batni muharraran. Aku menazarkan apa yang ada dalam fi batni, dalam perutku, dalam hamilanku adalah muharrara. Nanti akan menjadi hanya terikat kepada Allah. Tidak terikat kepada apapun juga, dalam pengertian tidak bisa tertipu, tidak bisa dikekang oleh hal-hal yang sifatnya selain Allah. Jadi kebaikannya tidak bisa disubjektifikasi. Kebaikannya tidak bisa dipartisi, kebaikannya tidak bisa dihentikan hanya karena faktor-faktor yang sifatnya kalkulatif transaksional. Surat Al-Ankabut ayat 58. Walladzina amanu wa amilus salihati. Dan orang-orang beriman dan beramal saleh, lanubawi annahum minal jannati. Kami pasti akan menempatkan mereka di dalam sorga. Ghurafa di sorga itu mendapatkan kamar, tempat khusus. Tajri, jadi ada ghurafa, kamar-kamar. Tajri min tahtial anhar khalidina fiha ni'ma ajrul amilin. Mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalam di sana, dan itu adalah senikmat-nikmat, senyaman-nyamannya tempat tinggal yang merupakan balasan reward hak yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sekarang hak yang ketujuh, yaitu orang yang berbuat baik berhak mendapatkan sifat kasih sayang. Jadi kalau kita rajin berbuat baik, maka akan terbentuk sifat malakah kasih sayang pada jiwa kita. Suratnya Maryam ayat 96. Innalladzina amanu amilus salihati. Sungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh, saya ja'alu lahumur rahmanu wudda. Jadi sungguhnya orang beriman dan beramal saleh, Allah akan menjadikan Ar-Rahman. Allah Ar-Rahman akan menjadikan, memberikan kepada mereka dalam jiwanya sifat-sifat kasih sayang, wudda, wadud. Ya. Jadi dari kata wudda, wadud lahir kata mawaddah. Jadi orang beriman dan beramal saleh, Allah SWT yang pengasih pemurah itu akan menanamkan kepada jiwanya sifat-sifat kasih sayang. Jadi semakin kita sering berbuat kasih sayang, semakin jiwa kita semakin penuh rasa cinta dan kasih sayang. Rasa penuh asah, rasa penuh asih dalam jiwa kita. Sekarang yang ke-8. Orang berbuat baik berhak mendapatkan rezeki yang mulia. Jadi orang berbuat baik berhak mendapatkan rezeki yang mulia. Surat Haji ayat 50. Falladzina amanu amilus salihati. Adapun orang beriman dan beramal saleh,
Maka bagi mereka atau mereka berhak mendapatkan maghfirah, tadi kita sudah singgung di atas, wa rizqun karim, dan rizki yang mulia. Jadi bukan hanya ampunan tadi kita bicarakan di atas, tapi juga rizki yang mulia. Mendapatkan rizki yang mulia. Jadi jemaah sekalian, kalau kita ingin diperlancar rizkinya, diberikan rizki yang mulia, bukan rizki yang menimbulkan masalah, maka rajinlah beramal saleh. Semakin sering kita beramal saleh, semakin gampang rezekinya, semakin mudah rezekinya, semakin lapang rezekinya. Dan rezekinya adalah rezeki yang mulia. Banyak orang kelihatannya dapat rezeki, tapi berakhir dengan masalah. Sedangkan di sini katakan, rezekinya mendatangkan kemuliaan. Rizqun karim. Surat Saba ayat 4. Liyajziyal ladzina amanu wa amilus solihati. Ulaika lahum maghfiratun wa rizqun karim. Jadi orang-orang beriman dan beramal saleh, Allah akan berikan imbalan kepada mereka dalam bentuk ampunan dan rizki yang mulia. Jadi diberikan rizki yang mulia. Jadi berkali-kali sebutkan dalam Al-Quran, dan bukan hanya sekali dua kali ini aja, bukan hanya satu dua ayat ini aja. Beberapa kali Allah menyebut kalau orang beramal saleh, berbuat baik, maka rizkinya akan lapang. Ini kita juga kutipkan satu hadis di dalam hadis Imam Bukhari nomor 1925. Nah, di sini Nabi mengatakan ini ya. Nabi mengatakan, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi aw yumsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang ingin sarrahu, dimudahkan, ya, an yubsata lahu fi rizqi, siapa yang ingin diluaskan rizkinya, au yunsa'alahu fi atharihi, atau ketika nanti meninggalkan nama yang baik, asar yang baik, meninggalkan jejak yang baik, dikenang oleh manusia, faliyasil rahimahu, maka hendaklah menyambungkan tali silaturahim. Menyambungkan tali silaturahim termasuk kebaikan. Jadi melakukan kebaikan melapangkan rizki berdasarkan hadis ini. Bahkan bukan hanya melapangkan rizki, namanya menjadi dikenang oleh manusia sepeninggalnya. Yang kesembilan, hak mendapatkan rahmat. Kesembilan, berhak mendapatkan rahmat. Di surat Al-Jasiyah ayat 30 Allah berfirman, fa'ammal ladzina amanu, maka adapun orang-orang beriman wa amilus salihati, dan beramal saleh, fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatihi. Allah mengatakan siapa yang beriman dan beramal saleh, maka Tuhannya akan masukkannya ke dalam rahmatnya. Ke dalam rahmatnya. Rahmatnya dalam pengertian, ya cinta lagi, kasih sayang. Tetapi kalau di akhirat, kita digolongkan, dimasukkan, dipertemukan dengan Rasulullah dan keluarganya yang suci di Telaga Haud. Kenapa? Karena rahmat itu adalah Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi dapat kita bayangkan kalau di akhirat nanti kita dikumpulkan bersama dengan Rasulullah. Sesuatu yang luar biasa. Yang ke-10. Ya, yang ke-10 adalah berhak mendapatkan kekuasaan global. Jadi mendapatkan kekuasaan global. Artinya punya power yang diperhitungkan secara global. Ya. Jadi kalau selalu diisi dengan kebaikan, dia akan mendapatkan kekuasaan global. Seperti mana kita ketahui bahwa pemangku kekuasaan global sekarang ini kebanyakan orang-orang yang bukan dari kalangan Islam, bukan kalangan yang menjadikan Al-Quran sebagai basis kehidupan mereka. Nah, di sini dikatakan kalau memang selalu berbuat baik, maka berhak mendapatkan kekuasaan global. Kita lihat ayatnya di surat An-Nur, surat 24 ayat 55. Allah mengatakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati layastakhlifannahum fil ardi. Nih. Allah menjanjikan kepada orang beriman dan beramal saleh, nih, beramal saleh, amilus salihat. Apa janji Allah? Layastakhlifannahum. Allah pasti akan menjadikan mereka khalifah. Di mana? Fil ardi, di muka bumi. Bukan hanya ada satu negeri, tapi di muka bumi.
Ya, dia akan memberikan kekuasaan global, kekuasaan yang diperhitungkan secara global, kekuasaan yang di yang dihormati secara global. La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qabli, sebagaimana sudah terjadi sebelumnya ketika nabi kita hidup. Kemudian yang ke-11, hak masuk ke dalam golongan orang saleh. Ya. Jadi kita berhak masuk ke dalam golongan orang yang saleh. Nah, kenapa ini jemaah sekalian berorang saleh? Kaitannya tadi di atas kekuasaan global. Allah mengatakan bahwa bumi ini nanti akan diwarisi oleh orang saleh. Dalam surat Anbiya, surat 21, Allah berfirman, laqad katabna fiz zabur min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Jadi kami telah menetapkan bahwa bumi ini ditentukan di dalam Zabur, ditentukan dalam Al-Quran ketika masih berada di Lauhul Mahfuz, annal arda, wa bumi ini yarithuha akan diwarisi ibadiyas salihun, hamba-hamba yang saleh. Nah, di sini katakan berhak mendapatkan akses masuk ke dalam golongan orang yang saleh. Dan orang saleh tadi mewarisi dunia, mewarisi bumi, kan berarti tadi adalah kekuasaan global. Kita lihat ayatnya di surat Al-Ankabut ayat 9. Walladzina amanu, dan orang-orang beriman, wa amilus salihati, dan beramal saleh, lanudkhilannahum, kami pasti akan masukkan mereka fis salihin, ke dalam golongan orang-orang saleh. Jadi lanudkhilannahum fis salihin, kami akan masukkan mereka ke dalam golongan orang-orang saleh. Nah, orang-orang saleh ini yang akan mewarisi bumi. Dan banyak nabi-nabi yang berdoa dimasukkan ke dalam orang saleh, ke dalam golongan orang saleh. Jadi ini adalah jajalah kepada orang yang selalu berbuat baik, dikumpulkan bersama dengan orang-orang saleh. Dan yang terakhir, yang ke-12, orang yang berbuat baik berhak mendapatkan gelar predikat sebagai makhluk yang terbaik. Jadi berhak mendapatkan predikat sebagai makhluk yang terbaik. Ini kita bisa temukan di dalam surat Al-Bayyinah, surat yang ke-98 ayat 7. Innal ladzina amanu, sungguhnya orang-orang beriman, wa amilus salihati, dan beramal saleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka itu adalah orang-orang yang merupakan khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk. Ya. Jadi kalau dia beriman dan beramal saleh, Allah katakan ulaika, mereka itu hum khairul bariyah, adalah sebaik-baiknya makhluk. Kalau sebaik-baiknya makhluk kan berarti di atasnya malaikat. Ya. Di atasnya makhluk-makhluk yang lain. Nah, khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk. Nah, jadi inilah jemaah sekalian, kalau kita rajin melakukan amal saleh, makanya sedapat mungkin setiap saat, setiap waktu, kita melakukan perbuatan amal saleh. Ya. Baik dengan pikiran kita, dengan panca indera kita, dan juga dengan perbuatan kita. Karena siapa yang tidak beriman dan beramal saleh, dia merugi, kata Allah di dalam surat Al-Asr. Kita semuanya pasti sudah hafal ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus salihati. Demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Illa alladzina amanu, kecuali kalau dia beriman dan beramal saleh. Jadi kecuali dia beriman dan beramal saleh, baru kemudian tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Lalu kemudian selalu berinteraksi dengan sesamanya manusia dalam menyebarkan kebenaran al-haq, dan juga sabar di dalam melakukan semuanya itu. Nah, kalau ini kita lakukan terus-menerus secara istiqamah, maka Allah tidak akan masukkan kita ke dalam golongan orang yang merugi. Karena orang yang merugi adalah orang yang telah melewati kehidupannya di dunia ini, bahkan mungkin panjang, tetapi nilainya di sisi Allah tidak ada, bahkan lebih banyak keburukannya daripada kebaikannya,
sehingga jiwanya yang sejatinya diciptakan oleh Allah dalam keadaan sempurna secara potensial, tetapi sayang seribu sayang, tidak bisa sempurna secara aktual. Bahkan sebaliknya, dia cacat secara aktual. Dan inilah problem pertama yang terjadi pada diri manusia berkaitan dengan penciptaan ketika Allah berbicara tentang Adam dan iblis. Adam, Hawa, dan iblis. Dan doa pertama yang diajarkan Allah adalah bagaimana kita terlepas, terbebas dari sifat cacat jiwa yang disebut dengan zalim ala nafsi, zalim kepada dirinya. Sehingga doa kita yang pertama diajarkan Allah adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Kalau bukan karena ampunan-Mu kepada kami, kalau bukan karena cinta dan kasih-Mu kepada kami, lanakunanna minal khasirin, kami akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Semoga kita semuanya tidak termasuk golongan orang-orang yang merugi tersebut, dan semoga kita semuanya dengan amalan-amalan Ramadan kita membesarkan semangat kita, spirit kita untuk terus dan terus berbuat baik selama hayat di kandung badan, karena setiap kebaikan pasti akan mendapatkan imbalan dari si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal tadi kita sudah sampaikan bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan amalan perbuatan baik orang-orang yang beriman. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ghsilni fihi minadh-dhunub wa tahhirni fihi minal uyub. وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب يا مقيل عثرات المذنبين. Allahumma ya Allah, bersihkan aku di bulan ini dari dosa, sucikan aku dari aib. Ujilah hatiku di taqwal qulub. Wahai yang menghapuskan seluruh kesalahan para pendosa,